Kalau Anda lagi bangun rumah, pasti pernah dengar saran ini kan? Pakai beton K225 aja. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas mutu beton yang populer ini, dan kita cari tahu apa benar saran standar itu selalu yang paling cerdas. Yuk kita mulai. Nah, mungkin Anda sendiri pernah dapat saran ini, atau malah pernah kasih saran ini ke orang lain. Udah K225 aja, itu standar kok. Kedengarannya aman ya, tapi pertanyaan pentingnya, apa standar itu selalu cukup buat proyek Anda? Atau jangan-jangan ini malah asumsi yang bisa beresiko? Mari kita dalami. Oke, sebelum kita jawab itu, kita perlu samain persepsi dulu. Apa sih sebenarnya arti K225 ini? K itu apa? 225 itu apa? Gampangnya gini, huruf K itu ngomongin soal kekuatan. Angka 225 itu nunjukin seberapa kuat beton itu nahan tekanan. Jadi, K225 artinya beton itu didesain buat nahan beban seberat 225 kg untuk setiap sentimeter perseginya setelah umurnya 28 hari. Intinya, ini semua soal daya tahan. Dan ini dia kenapa K225 jadi primadona. Gampang dicari, harganya juga relatif oke, dan ya itu tadi udah dianggap sebagai pilihan aman buat kebanyakan proyek rumah tinggal. Semacam pilihan default gitu. Oke, sekarang kita coba lihat gambaran besarnya. Soalnya K225 itu kan cuma salah satu pilihan di antara banyak mutu beton lain. Kalau kita paham spektrumnya, kita bisa bikin keputusan yang jauh lebih pintar. Lihat deh tabel ini. Kelihatan jelas banget kan kalau tiap mutu beton itu punya pekerjaannya masing-masing. Kayak K175, ini buat yang enteng-enteng aja, yang nggak nahan beban berat, kayak teras. Terus ada K225. Si standar buat struktur utama rumah 1-2 lantai. Nah, kalau bangunannya lebih gede, misalnya rumah 2-3 lantai, atau butuh nahan beban yang lebih berat, baru kita ngomongin K300 atau yang lebih tinggi lagi. Nah, ini nih intinya, penting banget buat diingat. Milih mutu beton itu bukan soal kebiasaan atau kata orang. Ini keputusan teknis, harus berdasarkan perhitungan dari insinyur struktur. Mereka itu yang ngitungin semuanya, mulai dari beban bangunan sampai kondisi tanahnya gimana. Jadi bukan asal pilih. Alright, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Kita bakal bongkar mitos-mitos yang sering banget beredar soal beton. Mitos yang kalau kita telan mentah-mentah, bisa-bisa bikin rugi dan boros banget. Kita mulai dari mitos nomor 1, yang paling sering kita dengar. Pasti sering denger ini kan? Udah, pakai yang paling kuat aja, biar lebih aman. Logikanya sih masuk akal banget ya. Makin kuat, ya makin aman dong. Kenapa nggak pakai K300 atau K400 aja buat semuanya? Ternyata nggak sesederhana itu. Faktanya mutu yang lebih tinggi itu artinya biaya juga lebih tinggi, karena semennya lebih banyak. Dan yang nggak kalah penting, emisi karbonnya juga lebih besar. Jadi yang terbaik itu bukan yang terkuat, tapi yang paling tepat sesuai desain. Pakai beton yang kekuatannya berlebihan itu, ya jatuhnya cuma boros, mubazir. Oke, lanjut mitos nomor 2. Yang ini soal kepercayaan buta pada pemasok. Ini juga sering kejadian. Kita mikir, kan pesannya dari pabrik yang ready mix yang gede, pasti kualitasnya udah dijamin lah. Jadi kita ngerasa nggak perlu lagi ngecek pas betonnya datang ke proyek. Udah percaya aja gitu? Wah, ini bahaya banget. Walaupun beton ready mix itu dibuat dengan standar pabrik, banyak hal bisa terjadi di jalan. Mulai dari macet yang bikin waktu tempuh jadi lama, sampai cuaca yang super panas. Semua itu bisa banget ngaruh ke kualitas beton. Makanya, tes di lokasi, kayak uji selam itu, hukumnya wajib. Buat mastiin beton yang kita terima itu benar-benar sesuai pesanan. Oke, mitos ketiga. Dan menurut saya, ini yang paling penting dan paling sering salah kaprah. Logikanya tuh kayak gini, waduh, tanah di lokasi proyek saya jelek nih, gembur. Ya udah, solusinya betonnya aja yang dikuatin. Seolah-olah material yang kuat di atas bisa mengkompensasi pondasi yang lemah. Kedengarannya pintar ya, padahal ini keliru besar. Nah, ini dia kesalahan fatalnya di sini. Sehebat apapun mutu betonnya, dia nggak akan bisa menyulap pondasi yang jelek jadi bagus. Bayangin aja, rumah super kokoh dibangun di atas tanah yang amblas. Ya, pada akhirnya rumah itu bakal tetap rusak kan? Jadi, masalahnya harus diselesaikan di akarnya, di pondasinya, bukan di betonnya. Setelah bongkar mitos-mitos tadi, sekarang kita ngomongin solusinya. Gimana caranya kita bisa lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan beton? Ini beberapa contoh bagusnya.
Misal ya, Anda takut lantainya nanti retak-retak. Solusinya itu bukan cuma naikin mutu betonnya, tapi bisa jadi pakai beton yang ada campuran seratnya, atau namanya fiber reinforced concrete. Terus kalau masalahnya tanah jelek, ya perkuat desain pondasinya dulu, atau mau ngecor pas cuaca lagi panas-panasnya. Ada loh bahan tambahan namanya retarder buat memperlambat proses pengeringan beton, jadi solusinya itu seringkali lebih spesifik dan cerdas, bukan sekedar lebih kuat. Jadi, kesimpulannya apa? Intinya adalah kita harus membangun dengan lebih cerdas, membuat keputusan berdasarkan data dan ilmu, bukan cuma sekedar ikut-ikutan atau ngikutin kebiasaan yang belum tentu benar. Nah, biar gampang, ini ada 3 hal yang bisa jadi pegangan Anda sebelum ngecor. 1. Cek lagi rencananya. Pastikan pilihan betonnya sesuai sama desain dari insinyur, bukan karena biasanya juga begini. 2. Cek campurannya. Jangan pernah lewatkan tes beton pas datang di lokasi. Dan 3. Cek kondisi lapangannya. Lihat kondisi tanahnya, cuacanya, dan rencana ke depan buat bangunan itu. Kalau ada satu kalimat yang perlu Anda ingat dari obrolan kita hari ini dia. Memilih beton itu keputusan teknis, bukan tebak-tebakan. Jadi, setelah tahu semua ini, lain kali ada yang bilang ke Anda, udah pakai kayak 25 aja. Kira-kira pertanyaan apa yang bakal Anda ajukan ke mereka? Coba deh pikirin.